Kembali lagi di Bro Ngadul, ngobrol ngalur ngidul bersama Jeng Jeng, Eng Ing Eng, Erik Kurniawan. Gitu. Nanti ada fanfare. Ada fanfare ya? Nanti ada countdown. Oke. Nanti ada show director. Show directornya Mr. Putut. Multimedia. Mr. Q. Oh, Q. Iya. Nanti kameramennya tetap Mas Moza. Ini gimana kabarnya, Mas Erik? Sehat. Kita nggak pernah lama ketemu ya. Lama. Berapa purnama Sudah. kita tidak bertemu? Ya lama lah. Lama sekitar sejak pandemi ya? Sejak pandemi. Enggak ya? Lebih ya? Ya sekali-sekali waktu pandemi masih sempat ketemu sebentar gitu. Cuman yang ngobrol intensnya itu kan udah lama lah, setahunan lebih kali ya. Kayaknya pengap deh. Kita lepas dulu deh. Iya ini berembun, tapi kita Ya. sesuai protokol kali ya. Kita jaga jarak. Oke. Ya meskipun nggak semeteran, tapi kan ngadep ke sana. Semeter ini. Iya. Kita kan segini. Nggak muncrat lah ya. Biar ngomongnya biar lancar. Iya. Gimana kabar anak? Nah, Loh, kan biasanya nggak pernah ketemu tiba-tiba punya Iya. anak 4 kayak saya sih. ya sehat-sehat semua. Sehat semua. Ya. Sehat-sehat semua. Ini bentar lagi mau kuliah. Perasaan aku dulu ya nikah, aku yang punya anak, kamu udah tiba-tiba udah kuliah. Iyalah. Gimana ini? Terus Ya, ngapain aja selama di rumah? ya merenung nasib. merenungi nasib. Ngapain aja ini, ya kan? Loh, kenapa emang pandemi? Ya tahu sendiri lah. Apa? Kita kan hidupnya dari mengumpulkan massa, Hah? ya kan? Semakin banyak massa yang berkumpul, duit kita semakin banyak. Oh, loh, itu apa ngumpulin masa? IO maksudnya? Iyalah. Masih di IO? Event kita Masih di nih. event? Masih. Oh, kalau aku sih enggak, aku vendor kan. Oh. Ya, sekarang kita buat event lah tetap. Oh, alhamdulillah. Iya. Loh, berarti terakhir jalan kapan event? Terakhir jalan barusan kemarin sih, belum lama-lama juga, dan itu pun ya waktu pandemi sudah sempat jalanin event. Emang pandemi boleh event? Nah, ini yang belum ditahu. Ya nggak tahu makanya. Ya, Karena kan soal saya kan vendor. biasanya nggak boleh ya. Iya, saya biasanya Tidak ada pengumpulan massa. Iya. Nah, ini adalah event tanpa pengumpulan massa. Apa itu? Loh, Event apa? kita event virtual. Oh, virtual. Iya. Ya kan? Iya, sekarang banyak sih. Sekarang kan selama pandemi ini kan apa saja itu selalu dikaitkan, disambungkan, dibuat untuk menjadi virtual. Nikah juga supaya gitu. aman. Nikah ya Acaranya. asal ya Acaranya virtual. virtual, asalkan tidak si orangnya yang hadir tidak virtual aja. Kenapa malam pertama nggak di virtualin ya? Wah. ini bisa-bisa nggak 19 detik ini? Lah kan semua sebar virtual. Kenapa kok yang malam pertama nggak di virtualin sekalian? Bisa. Bisa. Oh. Nanti kan di situ ada bumpernya, ya kan? Kan lebih keren. Iya. Sebelum ngapa-ngapain langsung ada bumper. Tuh, iya. Ada. Jadi kan Keren. menimbulkan vibe yang luar biasa. Iya kan? Terjadi. Oh, Ya terus gimana event-event di saat Ya, pandemi jadi- selain virtual? ya kemarin itu event virtual, sempet juga event ada nikahan juga pernah ngerjakan event nikahan. Cuman memang jumlah orang yang hadir itu ya Undangan. ya jumlah bukan undangan sih sebenarnya, karena tidak ada undangan. Tidak ada undangan. Jadi bukan undangan, lebih ke keluarga besar yang hadir, makanya tadi bukan undangan, dan juga dibatasi. Jadi hanya benar-benar keluarga yang deket banget itu yang hadir. Yang kemarin kayak gitu dari
mempelainya. Hmm. Ini nggak disuguhin apa-apa, cuman Loh, jangan salah. Ini ABC Choco Malt Coffee. Kita di endorse. di Indonesia. Di endorse Amin, sama, amin. Sama Erik. Ini ya, bapak ya, minta tolong. Siapa tahu kayak itu loh, kayak yang minuman keras itu loh. Jangan. Yang setiap kali ngobrol harus ada minuman kerasnya. Minum keras itu batu apa? Air keras. Minuman keras itu yang botolan itu loh, botol kaca itu kan keras itu. Iya kan? Kita ada gorengan. Oke. Tenang. Mana gorengan? Gorengan dateng dong. Come on. Biar lancar. Nah kan, ini Oh, iya. gorengan plastikan di depan kali Dami. Oh. Ini puhung ya. Bohong. Puhung. Dapatkan puhung di sekitar Anda. Hanya 1999. Oh, bukan, ini mati cepat tanya. Kok 1999? Aneh ya, jatah preman ya. Iya, biasa. Tetangga gitu. Betul. Iya. Terus nikah-nikah tadi kalau yang datang karena virtual berarti kan nontonnya lewat YouTube. Ya kan? Sebenarnya outputnya banyak. Instagram, maksudnya. Jadi hampir semua yang misalnya media sosial itu bisa kita gunakan sebenarnya. Termasuk aplikasi-aplikasi, terutama aplikasi streaming ya. Streaming itu kayak YouTube, Instagram, Facebook. Ya kan, terus sebutin deh semua si media sosial itu. Sama termasuk juga beberapa itu kan yang mungkin karena pandemi ini penggunanya jadi besar itu kayak aplikasi TikTok. conference. Oh, Zoom. Ya Zoom Google atau ya apalah itu kan nggak cuman 1-2 itu yang kita gunakan. Jadi itu mau nggak mau penyesuaiannya kan seperti gitu. Kalau masalah event, dulu kan kita kan pernah kerja bareng kan? Ya. Itu pertama kali di mana? Kamu di Squad, aku Ya. di Java dong. Oh iya. Nah terus kita sama-sama di Java, terus sama-sama di Squad. Kenapa kok tiba-tiba kamu menghilang gitu? Ya menghilang. Nah, aku mikirnya sih, Aku pikir pensiun, enggak ya? oh enggak lah. Oh, bosan. Enggak. Lebih ke mencari suasana baru. Diplomatis ya. Enggak, ada beberapa hal yang membuat nggak bisa di situ lagi. Jadi terus mencari suasana baru, ternyata yang suasana barunya ternyata tetangga sebelah. Tetangga sebelah memberikan tempat, ya udah ke situ deh. Oh begitu. Dulu kan katanya denger-denger nih nama IO yang dulu kamu pernah kerja itu kan juga kamu juga yang membikinnya, membentuknya kan? Berarti kan udah lama sebelum aku masuk event. Ya. Mulai kapan sih? Kalau yang perusahaan yang pertama itu kan mulainya sekitar 2008-an kalau nggak salah. 2008? Ya, 2008. 2008. Oh, Itu secara profesional ya, secara bukan sekadar profesional, tapi maksudnya lebih ke legal. Berbadan hukum ya, sudah legal. Ada legalnya di situ di 2008 itu kurang lebih. Pastinya saya juga lupa tahun berapa, tanggalnya. Kurang lebih sekitar tahun 2008 itu. Nah, sebelumnya freelance. Sebelumnya enggak juga. Jadi di cikal bakalnya perusahaan yang pertama itu tadi. Jadi teman-teman kampus, teman-teman kampus ngajakin, ayo kita bikin event, karena di tahun-tahun itu kan banyak kurang.
modelnya pensi dan Oh iya, segala macam betul. itu kan Zamanku sering nonton pensi. menjamur tuh di Iya. tahun-tahun 2000-an itu. Dan istilahnya hampir setiap bulan itu ada entah pensi di mana. Nah, ini kita di kampus, ayo kita bikin kegiatan. Pertamanya sih awalnya cuman karena obsesinya pengen mendatangkan satu artis besar waktu itu. Oh. Kepengen datengin Misinya, visi misinya. iya, kepengen datengin Iwan Fals waktu itu. Ya, Iwan Fals. itu jauh banget itu tahun sekitar 2002 atau 2003. Ah. Pengen bikin itu konsernya Iwan Fals. Terus akhirnya ngumpul anak-anak di kampus gitu. Terus aku diajak dari temen yang lain, bersama-sama akhirnya bikin di situ, kita jalan event organizer di situ. Oh, akhirnya jadi legal. Bertahun-tahun setelah itu baru Baru legal, ya ada legalisasinya. Terus perusahaannya. menurut kamu event organizer yang dulu sama sekarang itu perbedaannya di mana sih? Yang paling signifikan yang menurutmu berbeda? Atau berbeda atau enggak? Sedikit berbeda. Karena kalau dari pelaksanaannya, job description-nya itu ya sama-sama aja Sama dengan kan? yang sekarang. Cuman bedanya kalau kemarin itu kan lebih ke seneng-seneng yang bisa menghasilkan. Kalau yang sekarang kan menghasilkan untuk bersenang-senang gitu. Oh, soalnya kalau yang aku lihat dari dulu itu IO itu sering ngerjain pensi kan. Ya. Kalau sekarang justru IO nggak ngerjain pensi, malah anak-anak SMA atau anak-anak kuliah yang ngerjain mereka sendiri. Ya, Rata-rata di gathering dulu nggak tahu ya ada gathering apa enggak. Sekarang kan banyaknya kan Ya, event-event mais. jadi kayak untuk pensi-pensi gitu baik di SMA, di kampus itu kebanyakan sudah dikerjakan sendiri oleh mereka sendiri OSIS. ya. Oleh anak-anak OSIS-nya atau anak-anak apa sih sekarang nyebutannya? BEM ya, BEM atau apalah. Kalau kuliah di kampus BEM. Kayak gitu. Karena secara nggak langsung di awal-awal kemarin kita melibatkan mereka untuk mengerjakan. Oh. Nah ini yang membedakan ya antara yang kemarin, yang awal-awal aku jadi berkecimpung di event itu lebih ke semacam kepanitiaan lah istilahnya. Lebih ke kepanitiaan. Jadi yang intinya itu kalau di kepanitiaan itu kan ada steering committee. Ya. Ada organizing committee. Nah, steering committee-nya itu kita yang benar-benar memang paham di event itu sebagai steering committee-nya. Nanti pelaksanaannya, panitianya lah istilahnya itu sebagian besar Itu dulu ya? dari mereka ya, Oh. dari anak-anak kampus atau anak-anak sekolah itu. Nah dari situ kan mereka akhirnya mengetahui, belajar, bahkan kita juga nggak kurang-kurang untuk ngasih tahu ke mereka cara-caranya dan segala macam ya. Akhirnya ya Jadi berkembang mereka. ya mereka bisa tahu sendiri. Ini turun temurun yang mereka kerjakan sendiri. Iya, jadinya seperti itu. Terus kalau ngomong persaingan antar IO, apalagi di Surabaya itu dulu sama sekarang beda nggak sih? Kalau kita ngomong persaingan itu kan ada pitching, ada konsep dan segala macam. Kalau dulu gimana? Kalau yang sekarang menurutmu gimana? Kalau pitching yang seperti sekarang karena supaya anggarannya itu bisa istilahnya bisa dijaga, tidak ada kelebihan yang bocor kemana-mana. Sekarang iya pitchingnya seperti gitu. Tapi kalau yang sebelumnya pitchingnya lebih ke
kamu bisa nggak ngerjakan event ini dengan budget yang aku kasihkan sekarang? Oh langsung tunjuk dulu berarti. Intinya aku pengen seperti ini, budgetku segini, bisa ngerjain nggak gitu? Iya, kurang lebih seperti itu. Nggak pitching ya? Pitching lebih ke ya Konsep. misalnya saya di brand saya di brand. Saya punya kenalan ada beberapa event organizer. Ya aku tinggal ngasihkan informasi aja. Aku mau ngasihkan informasi. Kamu bisa siapkan nggak yang seperti ini? Ya. Standarnya ya. Standar requirement-nya seperti ini nih. Terus nanti kalau misalnya ada talentnya, ada artisnya gitu. Artis mana yang bisa kamu kasihkan ke aku? Iya, bisa kasihkan ke aku. Itu biasanya akhirnya memperbesar peluang CEO untuk bekerja sama dengan brand itu. Jadi kemasannya akhirnya cuman melihat kemasannya sesuai nggak dengan budget yang sudah disiapkan pada saat itu. Lebih ke itu sih. Kalau yang sekarang kan budget standarnya misalnya 100 juta nih. Kalau ada 5 event organizer, yang A misalnya 100 juta, yang B bisa dapat 95 juta, yang ini akhirnya dicari yang paling murah dengan standar yang sesuai dengan permintaan kita, permintaan brand atau permintaan perusahaan itu. Kalau yang sebelumnya enggak, sebelumnya kayak gitu tadi, bisa enggak seperti ini ya. Dan biasanya sih kalau waktu itu berdasarkan kedekatan emosional juga, kenal, sering nongkrong, terus ya kayak gitulah. Kalau dulu itu sama sekarang IO itu banyak mana? Dulu apa sekarang? Banyak kan sekarang kayaknya. Kalau sekarang iya. Malah aku lihat itu IO itu udah kalau pitching ya sikut-sikutan. Bukan sikut-sikutan, lebih ke harga itu diturun-turunin. Udah, pokoknya ngerjain event. Ya. Kalau yang kemarin-kemarin karena populasi dari event organizer itu juga nggak banyak. Belum banyak. Masih hitungan jari karena yang kemarin-kemarin itu kan istilahnya event organizer itu sama kayak artis di mata masyarakat di awal-awal tahun 70-80-an. Artis itu bisa menghasilkan apa sih? Tua kamu ya. Nggak, aku taunya itu dari mbah-mbah dulu itu. Ya. Gitu. Jadi event organizer itu bisa menghasilkan apa sih? Paling recehan misalnya seperti gitu. Jadi nggak banyak yang mau berkecimpung di event organizer. Gitu. Kalau sekarang kan akhirnya begitu tahu, ternyata event organizer itu bisa menghasilkan uang banyak. Puluhan, ratusan, bahkan miliaran rupiah gitu. Akhirnya banyak sekarang yang mau. Nah, ya itu akhirnya demi mendapatkan itu sikut-sikutan, bunuh-bunuhan di situ. Bunuh-bunuhan. Iya, jadi matiin pasarannya. Termasuk event organizer yang lain, meskipun itu teman sendiri ya. Meskipun teman sendiri. Termasuk ya berarti ya, sikut-sikutan kan, karena kalau event itu pasti identik dengan wanita. Deket SBK. Karena aku denger si akses yang paling gampang di situ ya. Erik ini pernah deket sama anak seluler. Tit. Wadah. Dulu sih, cuman ya nggak tahu itu kok menghilang tuh, kenapa itu kan lama. Ya kalau itu kan seleksi alam ya. Seleksi alam. Seleksi alam. Itu dari waktu event apa enggak? Bukan. Kok dapatnya ya kayak yang punya brand apa, yang pernah kerja di brand apa? Kok nggak anak kuliahan gitu loh, maksudku. Kok nggak temen nongkrong, kok kebetulan kerjanya di ya itu dari kuliahan juga. Ngecengin anak kuliah maksudnya. Enggak. Ya dari lama kenalannya ya dari sebelum masuk di brand itu juga. Sampai cinta mati. Wadaw. Makan dulu. Ya. Bro. Kita di Bro Ngadul.
Terus Eh. Oh ya, itu menarik tuh yang soal tadi ya, soal wanita perempuan di sekitar event gitu ya. Ya. Sampai sekarang pun itu masih ada stigma di orang-orang terutama yang tahu event dari kulit luarnya aja itu bahwa wah enak ya jadi anak event, kenal sama cewek-cewek cantik, bisa deket sama cewek-cewek cantik, aksesnya lebih gampang daripada orang-orang yang lebih ini. Ya itu hanya stigma aja. Pada kenyataannya tidak. Tergantung usaha, saudara-saudara. Gitu. Tergantung usaha dan niat. Iya. Lalu event organizer di saat pandemi ini gimana nasibnya ya? Kalau nggak ada kerumunan, nggak boleh ada kerumunan, terus apa? Ya itu tadi yang apa di awal tadi sudah sempat kita obrolin tadi. Ada beberapa hal yang harus dikompromikan, yang harus dicari jalan keluarnya supaya tetap bisa jalan. Tapi memang akhirnya sama sekali bukan event yang apa ya, yang istilahnya gambarannya berbeda dengan yang event yang sebelumnya, gitu. Jadi kalau yang sebelumnya kan yang namanya event itu harus ada crowd, entah itu undangan atau masa yang bertiket. Ya nggak, maksudku itu dengan kondisi pandemi seperti ini kan, kalau nggak ada event, nggak ada kerjaan, terus nasibnya gimana? Berarti kan banyak yang gulung tikar. Oh, orang-orangnya yang di event itu. Iya, termasuk pengusahanya sendiri. Aku lihat banyak yang gulung tikar, guys. Itu ya. Apa? Termasuk saya. soal gulung tikarnya tadi kan lebih ke bagaimana kita bisa beradaptasi di masa sekarang untuk menjalankan profesi kita. Jadi event tetap masih istilahnya masih ada peluangnya. Hanya saja batasan-batasan itu yang harus menjadi pagar kita untuk menjalankan event. Termasuk masalah crowd itu tadi. Terus gimana caranya kita supaya bisa orang banyak yang pengen nonton tapi karena tidak bisa hadir, mereka tetap bisa nonton. Itu tadi. Ya. Tapi aku lihat banyak event organizer itu malah yang jadi jualan baju, ada jualan kopi, ada yang macam-macam lah usaha. Jadi aku lihat banyak yang nggak concern dia lagi. Jadi mereka usaha yang bisa untuk bertahan hidup. Malah yang kasihan itu kan malah tim-tim yang kru yang biasanya ikut itu kan ya bukan petinggi-petingginya ya terdampak. Iya. Ya, masuk kita kan juga terdampak. Ya itu lebih ke survival ya, lebih ke bertahan hidup tadi. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu nih di kolam itu pemandian air panas, terus kita langsung nyemplung aja baru datang susah. Buka baju terus langsung nyemplung ke kolam air panas kan ya melepuh, tidak ada penyesuaian, pasti akan merusak badan kita. Tapi kalau disesuaikan kita mau nyemplung di situ juga bisa. Atau cari pilihan yang bukan kolamnya yang panas-panas banget. Ada kolam yang lebih dingin, nggak terlalu dingin banget gitu, ada. Nah itu balik lagi ke situ. Jadi kalau misalnya kita bisa survive di profesi awal kita tadi yang di event itu, ya jalankan dengan penyesuaian itu tadi. Ya tapi ya berat ya. Berat kan. Ya. Mas Toho. Ini ada Mas Toho. Masuk. Mas Toho. Mas Toho. Ini Mas Toho ini adalah salah satu narasumber di Brongadul part pertama. Datang. Ini keren ini orangnya. Tapi Mas Toho masuk. Vendor ya. Vendor produksian ya. Ya gitulah.
urusan asmara ini gimana kok belum ada yang nyantol lagi nih. Ini gimana? Ya. Ini sudah tahun 2021, habis ini umurmu adalah 56. Wanjir. 57, 58, 60 tahun kamu cuy. Gimana ini, sama kayak temenku namanya. Dia seorang copywriter. Dia keren tapi masih jomblo guys. Bagi kalian masih jomblo cewek di luar sana. Kerang alam. Ya, kerang alam ya. Iya. Itu gimana ini? Kamu pilih-pilih Itu, sih. Ya itu salah satu cara saya membuktikan bahwa orang-orang event itu ternyata tidak segampang itu mendapatkan atau mendapatkan wanita. Oh, kamu contoh konkretnya. ya itu counternya seperti gitu ya. Counternya seperti ada itu. sih, jangan sedih, jangan sedih dulu. Di depan kita itu juga belum cuy. Gitu ya. Aku sudah 4, yang di depanku ini masih belum. Sama. Jadi Meskipun usahanya juga sudah gila-gilaan iya, ya. dia juga anak IO keren. Anak IO, Peter. admin Apa? dari klub ya. Iya. Klub motor. Sekjen. Klub motor. Lah ya, klub motor. Kamu ngomong klub, pikiranku klub house musik. Oh, Club house. Iya, sekjen ya. Oh, iya. Oh iya. Keren loh jabatannya. Kenapa kok masih single? Sekjen. Sudah bawa tuh malah ketinggalan. Ya gitulah guys. Ya itu jangan dipaksakan, jangan juga dipaksain. Karena kalau biasanya yang dipaksain juga nggak baik. iya. Pasti akan sakit rasanya kalau dipaksain. Iya, sama kayak awal-awal. di kemarin juga ada tamu datang dipaksain akhirnya sakit. Sakit Ya ya. gitu tuh, jangan dipaksain, sakit. Mesti ini ya. Pelan-pelan. Obrolan tengah malam cuy. Oke, kita sudah hampir 1 jam. Kita ngobrol masalah IO. Mungkin nanti ada part 2 kita ngobrol Ini masalah. sudah sejam gitu Ya, ya. mau hampir 1 jam. Cuy. Wadaw. Kita juga ada tamu lagi nanti. Oh. Oke, kita akhiri di Brongadul kali ini dan Nanti mungkin berikutnya kita bisa cerita-cerita yang lain lagi Iya, kali ya, betul. yang Dan, berbeda. siapa tahu nanti Erik jadi co-host, kita akan mencari narasumber yang lebih bombastis dan kita akan tanya-tanya. Oke, kita Jangan lupa. apa lagi? Oh iya, Jangan lupa, iya kan? like, komen dan share ke teman-teman Share. kalian dan jangan lupa subscribe channel ini supaya bisa berkembang. Oke. Atau mungkin ngasih komentar atau ngasih ide kita mau ngobrolin apa, atau apa yang pengen kamu tahu yang bakal kita kulik untuk di obrolan kita. Ya, boleh. Oke. Ya kan? Dan kita akhiri. Sampai jumpa. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Dadah.